Halo semuanya, kembali lagi ke Min Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber dari UIN Gusdur, lebih tepatnya dari Prodi PAI yang bernama Muhammad Ilham. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu mantik. Oke, bagaimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik nih. Apa aja nih kesibukannya? Untuk kesibukannya saya kali ini biasa mengikuti UKM futsal, sepak bola, dan sebagai mahasiswa PAI juga. Oke, kali ini kami akan membahas terkait ilmu mantik. Apa sih itu Mas ilmu mantik? Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas cara berpikir logika dan sistematis agar kita memperoleh kebenaran. Oh, jadi ilmu mantik itu yang membahas tentang berpikir secara logika. Jadi kali ini kita akan membahas ilmu mantik, lebih tepatnya pada bab qadhiyah. Bab qadhiyah itu apa sih, Mas? Oke, jadi bab qadhiyah ini agar kita lebih mudah memahaminya akan saya kasih sedikit contoh. Seperti kata api itu panas, kemudian hawa itu sejuk, dan minuman itu segar. Lah, dari susunan kata itu mengandung sebuah susunan kalimat berita yang di dalamnya bisa kemungkinan benar atau salah. Nah, jadi apabila kalimat itu dikatakan benar ketika sesuai dengan faktanya, dan sebaliknya apabila kalimat itu dikatakan bohong atau salah apabila tidak sesuai dengan faktanya. Nah, dari kata-kata itu di dalam ilmu mantik biasa disebut sebagai qadhiyah. Oh, jadi qadhiyah itu suatu perkataan yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Nah, macam-macam qadhiyah itu apa sih, Mas? Apa aja? Nah, jadi untuk pembagian qadhiyah sendiri ada dua macam, yaitu qadhiyah hamliyah dan syartiyah. Kemudian kali ini kita bakalan membahas qadhiyah yang hamliyahnya. Nah, apa sih qadhiyah hamliyah itu? Qadhiyah hamliyah adalah qadhiyah yang di dalamnya mengandung hukum untuk menghubungkan suatu mufrad dengan mufrad yang lain. Seperti contohnya penyakit ilmu adalah lupa. Kemudian besi merupakan logam yang bermanfaat. Jadi dari mufrad yang satu menghubungkan dengan mufrad yang lainnya. Itu yang disebut sebagai qadhiyah hamliyah. Oh, jadi qadhiyah hamliyah itu adalah suatu jenis qadhiyah yang di dalam hukumnya untuk menghubungkan satu mufrad dengan mufrad yang lain. Oke, jadi qadhiyah hamliyah itu qadhiyah yang hukumnya itu menghubungkan satu mufrad dengan mufrad yang lainnya. Nah, lebih dalamnya qadhiyah memiliki 3 bagian juz. Yang pertama adalah mahmum alaih, yaitu mubtada, fa'il, atau menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik disebut maudu. Kemudian juz yang kedua adalah mahmum bi, yaitu kabar atau fa'il menurut ilmu nahwu, sedangkan menurut ilmu mantik disebut mahmul. Kemudian juz yang ketiga adalah robitha, adalah alat penghubung antara lafaz maudu dan mahmul. Jadi untuk memperdalam lagi mengenai qadhiyah hamliyah, akan tetapi di dalam suatu qadhiyah robitha itu dihilangkan karena dengan sudah terang bahwa antara maudu dan mahmul itu sudah ada hubungan walaupun tanpa robitha. Seperti contohnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya tanpa dikasih robitah, maudu dan mahmul itu sudah saling berkaitan. Seperti tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai robitah, yaitu suatu alat penghubung antara lafaz maudu dan mahmul. Kemudian kita bakalan membahas mengenai qadhiyah hamliyah. Dipandang dari segi mauduhnya terbagi menjadi syahriyah, muhmalah, kulliyah, dan juz'iyah.
Namun pada kali ini kita bakalan membahas terlebih dahulu mengenai sahiyah, yaitu suatu hadiah yang mauduhnya merupakan sesuatu yang tertentu atau terbatas. Seperti contohnya, Jakarta, Ibu Kota Republik Indonesia. Kemudian contoh berikutnya, Muhammad itu rajin. Nah, kemudian maudu yang kedua yaitu hadiah, yaitu suatu hadiah yang mauduhnya lafaz kuli dan hukum hadiahnya tersebut berlaku untuk seluruh afrad atau maudu. Contohnya seperti semua manusia mempunyai alat pikiran. Kemudian contoh berikutnya, semua yang hidup membutuhkan makan. Nah, kemudian maudu yang ketiga yaitu muhmalah, yaitu suatu hadiah yang mauduhnya lafaz kuli tetapi tidak diterangkan apakah hukum itu berlaku untuk seluruh isi lafaz kuli atau hanya untuk sebagian isi lafaz kuli. Seperti contohnya, manusia dapat menerima pelajaran tinggi. Kemudian contoh berikutnya, bahwasanya logam itu dapat berkembang dengan panas. Nah, contoh yang terakhir adalah binatang membutuhkan makan dan minum. Jadi itulah hubungan antara hadiah hamliyah dipandang dari segi mauduhnya. Oke, cukup sekian pembahasan dengan Mas Ilham mengenai ilmu mantik. Besok kita akan lanjutkan kembali dengan narasumber baru. Tetap di Min Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Min Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber baru yang bernama Mbak Mila Riani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, Qadliyah Hamliyah pada bagian musyawarah. Halo Mbak Mila, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik ya teman-teman. Apa aja nih kesibukannya? Sekarang kesibukannya adalah menjadi mahasiswa di UIN Gusdur Pekalongan. Selain menjadi mahasiswa di UIN Gusdur, saya sekarang memondok di Al Usmani Kajen. Halo Mbak Mila, kemarin kami udah membahas bersama Mas Ilham sampai mahmulah, dan kita akan membahas kembali tentang musyawarah. Apa sih itu musyawarah? Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah dijelaskan oleh Mas Ilham kemarin. Ya, jadi ada macam-macamnya kan kemarin. Yang sekarang adalah membahas musyawarah. Apa sih itu musyawarah? Musyawarah adalah lafaz yang menunjukkan banyaknya sesuatu yang diberi hukum atasnya dari afrod maudu dan qadiyah yang mengandung lafaz sur. Nah, hal tersebut dinamakan musyawarah. Oh, jadi musyawarah itu adalah sesuatu yang diberi hukum atasnya dari afrod maudu. Nah, adakah pandangan dari mengenai musyawarah tersebut, Mbak? Baik, jadi ada beberapa pandangan mengenai musyawarah, yaitu dipandang dari Bisur al-Kuli dan Bisur al-Jusi. Nah, Bisur al-Kuli dan Bisur al-Jusi itu ada dua pandangan, yaitu yang pertama mujabah dan yang kedua ada salibah. Si pandangan dari kedua itu? Baik, yang pertama ada lafaz sur untuk qadiyah kuliah mujabah, yaitu tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas ketetapan mahmul untuk seluruh afrod maudu. Kemudian yang kedua yaitu lafaz sur untuk qadiyah kuliah salibah, yaitu tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas ketiadakannya mahmul untuk seluruh isi maudhu. Kemudian yang ketiga ada lafaz sur untuk qadiyah juz'iyah mujabah, yaitu tiap-tiap lafaz yang menunjukkan atas ketetapan mahmul untuk bagian isi maudhu. Kemudian yang terakhir ada lafaz sur untuk qadiyah juz'iyah, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan ketiadakannya mahmul atas bagian isi maudhu. Oh, jadi begitu pembahasan mengenai qadiyah. Terima kasih atas Mbak Mila dan Mas Ilham telah hadir di sini. Sekian pembahasan dari kami. See you next time.